Dia tak sengaja melihat sertifikat kecacatan pacarnya. Dia hanya harus putus dengannya. Pacarnya berulang kali menjelaskan bahwa itu hanya sertifikat palsu untuk mendapatkan keuntungan. Tapi pria itu sepenuhnya tahu. Di atasnya tertulis keterbelakangan mental. Membuktikan bahwa pacarnya sebenarnya minoritas. Untuk sesaat dia sulit menerima. Tapi haruskah dia berpaling darinya? Dia tidak mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkannya begitu saja. Gadis itu masih tidak mengerti apa yang terjadi. Dia masih berdiri di sana menunggu hingga sore. Tapi pacarnya tetap tidak kembali. Besoknya dia berdiri di jalan menunggunya. "Kakak, aku sangat merindukanmu. Saya sedang dalam shift. Anda luar biasa." Diam-diam bertemu pacar, karena takut diketahui rekan kerja pacarnya adalah minoritas. Pria itu menariknya pergi. "Apakah kamu gila? Aku sudah memutuskanmu. Apakah kamu mengerti?" Gadis itu tidak mengerti mengapa pacarnya seperti itu. Dia hanya berpikir bahwa pacarnya marah padanya. Jadi dia ingin berdamai dengannya. Dia mengambil hadiah yang telah disiapkannya. Tapi pria itu tidak menerimanya. Dia juga membuang kotak itu. Pria itu memutuskannya dengan dingin. Dia pergi dan bilang jangan menemuiku lagi. Gadis ini berusia 19 tahun. Meskipun terlihat biasa saja, tapi dia memiliki cacat bawaan. Pikirannya seperti anak usia 7 tahun. Tidak bisa bicara dengan teman seumuran. Mereka semua memarahinya karena dia idiot. Saat berdebat dengannya, dia dengan marah menggigit tangannya. Dia hanya memiliki teman anak-anak. Ada juga ibu yang sangat penyayang. Sejak kecil dia tidak punya ayah. Dibesarkan sendirian oleh ibunya. Ibu membuka toko di sisi jalan. Meskipun hidupnya sulit, tapi keluarganya terlihat cukup hangat. Pada ulang tahun ke-20-nya, ibu memberinya kamera, hingga dia bisa mengambil gambar apa yang disukanya. Hari itu dia melihat seorang pria yang dikelilingi oleh anak-anak di jalan. Detak jantungnya segera berakselerasi. Pria itu terlihat seperti pangeran yang keluar dari pikirannya. Dia tidak tahu sebenarnya pria itu juga memperhatikannya. Namanya adalah Lutrin. Dia adalah polisi lalu lintas. Sering memergokinya di jalan. Juga tertarik dengan kecantikannya. Suatu hari dia mendapatkan kesempatan untuk mendekatinya. Lampu lalu lintas menunjukkan situasi yang aneh. Lampu merah dan hijau berganti dengan sangat cepat. Saat dia tidak tahu harus berbuat apa, Lutrin bergegas menghampirinya. Dia mengambil alasan untuk memenuhi tanggung jawab. "Saya harus menelponmu untuk memastikan apakah kamu terluka atau tidak. Jadi berikan nomor teleponmu." Dalam hatinya gadis itu juga menyukai pertemuan ini. Dia berbagi kebahagiaannya dengan temannya. Lutrin menelponnya untuk mengajaknya makan bersama. Hana juga ingin pergi melihatnya. Jadi di restoran ada 3 orang. "Apakah Anda biasa membunuh orang jahat?" "Apa? Maksudku apakah Anda pernah membunuh orang jahat dengan pistol?" "Tentu saja, saya melakukannya berkali-kali." "Tidak bisakah kamu menyombongkan diri? Aku melihatmu menatap ke bawah seperti sedang berbohong. Kami ingin menyelesaikan makan dan pulang." Gadis itu berbicara seperti anak kecil. Jadi Lutrin bertanya mengapa kamu berbicara aneh seperti itu. Hana segera berbohong dia tumbuh di Amerika sejak kecil. Setelah selesai gadis itu sangat senang. Tapi Hana takut gadis itu meninggalkannya. Jadi dia mengajukan pertanyaan padanya. "Jika aku dan dia jatuh ke sungai bersamaan, siapa yang akan kamu selamatkan? Kamu hanya bisa memilih satu. Kamu akan menyelamatkanku kan? Tapi kamu tahu cara berenang. Di dalam dunia anak hanya ada benar dan salah." Jawabannya membuatnya sangat sedih. Hana merasa dia mengkhianatinya karena seorang pria. Adegan ini dilihat oleh ibu. Tapi dia tidak bertanya alasannya. Melihat putrinya dan temannya bertengkar, ibu menggunakan cara khusus untuk menasehati putrinya. "Ibu ingin bernyanyi bersamamu. Pemenangnya bisa meminta 3 keinginan." Gadis itu jelas bukan lawan dari ibunya. Keinginan pertama ibu adalah belajar bagaimana cara mengendarai sepeda. Ini sangat sulit untuk dikatakan. Tapi kamu sudah berumur 20 tahun. Tidak bisa takut lagi. Jika Anda jatuh, bangunlah dengan sendiri. Keinginan kedua, berdamailah dengan temanmu. Dan ingatlah untuk bersikap proaktif. Keinginan ketiga, jika hari sudah mulai gelap, Anda harus segera pulang. Mungkin dia sangat menyayangi putrinya. Jadi dia takut jika terjadi apa-apa pada putrinya. Cinta itu sangat menyenangkan. Dia mulai berkencan pribadi dengannya. Dia juga mulai belajar mengendarai sepeda. Lutrin membantunya menyeimbangkan sepeda di belakangnya.
Tapi saat mengayuh menuruni bukit, gadis itu sangat stres hingga jatuh. Di saat yang sama sertifikat kecacatannya jatuh dan ditemukan oleh Lutrin. Dia baru mengetahui hal itu. Untuk sesaat dia tidak bisa menerimanya bahwa pacarnya punya keterbelakangan mental. Dia memiliki pikiran untuk memutuskannya. Gadis itu sama sekali tidak tahu bahwa pacarnya telah meninggalkannya. Jadi dia tetap berdiri menunggunya. Tunggu hingga sore. Dia juga tidak melihat sosoknya. Hari itu dia ingin mengejarnya. Tapi di jalan sangat banyak mobil. Dia juga belum lancar bersepeda dan jatuh. Lutrin segera berlari. Tapi dia hanya berlari untuk melihatnya. Gadis itu menunggu perhatian dan sebuah pelukan. Tanpa diduga hanya menerima teguran. Dengan IQ 7 tahun. Dia tidak bisa memahami situasinya. Jelas sebelumnya Lutrin menyukainya. Kenapa sekarang tiba-tiba tidak menyukainya? Saat makan dia terus-menerus memasukkan nasi ke dalam mulut. Bahkan jika ibunya berteriak, dia masih tidak mau berhenti. Ibunya bertanya apa yang terjadi. Tapi dia menolak untuk memberitahu. Jangan membuat dirimu menderita. Ibu merasa sangat marah. Dia melemparkan makanan di meja dan berdiri dengan marah. Bagaimana saya bisa tahu jika Anda tidak memberitahu apa yang terjadi? Ada apa? Lihat ibu. Katakan mengapa kamu melakukannya. Tidak peduli berapa banyak nasi yang kumakan. Aku masih merasa lapar. Aku ingin mengisi tempat ini. Tempat ini dingin dan kosong. Bahkan di sisi ini Lutrin juga menderita. Dia berpikir untuk waktu yang lama. Juga perlahan mulai memahami. Perasaan cinta seharusnya saling memahami. Dan tidak pernah berhenti saling memahami. Jika memang menyukainya, bahkan jika dia memiliki cacat, Anda pasti akan menerimanya. Gadis itu setiap hari pergi sendirian ke trampolin. Pemilik trampolin tahu bahwa dia tidak bahagia. Jadi dia tidak meminta uang darinya. Setelah bermain trampolin sebentar, Lutrin tiba-tiba datang. Gadis itu mengabaikannya, tapi Lutrin langsung naik trampolin. Saat melihatnya takut jatuh, dia segera memegang tangannya. Mendamaikan suasana sangatlah sederhana. Bermain bersama adalah mediasi terbaik. Lalu mereka berbaikan dan kembali seperti semula. Mereka berkencan dan saling mengenal satu sama lain. Hubungan antara keduanya juga semakin dekat. Di malam hari juga sudah selangkah lebih lanjut. Tapi ibu datang mengganggu mereka. Ibu terus-menerus menamparkan Lutrin. Sebenarnya ibu punya dendam karena pernah dihukum olehnya. Dan Lutrin memarahinya. Ibu juga memarahinya dengan kata-kata buruk. Lalu mereka bertemu di depan kantor polisi. Dua orang yang berseteru berdiri dan saling menyapa. Sebenarnya ibu kehilangan kendali karena penyebab lainnya. Sebelumnya dia didiagnosa terinfeksi kanker terminal. Dia adalah seorang janda yang memiliki seorang putri disabilitas. Tapi setelah menelan pahit untuk membesarkan putrinya, hidupnya akan segera berakhir. Tidak ada yang bisa menerima cerita ini dengan tenang. Ibu menyeret putrinya ke teras. Dia ingin membawanya sampai mati. Karena dia tidak ingin putrinya hidup menderita sendirian. Untung tetangga datang dan menghentikannya tepat waktu. Dia juga menasehatinya, meskipun Anda adalah ibunya, Anda tidak punya hak untuk mengambil kehidupannya. Karena tidak tahu kapan dirinya akan mati. Besoknya dia mulai mempersiapkan barang untuk putrinya nanti. Ibu memasukkan barang tahun pertama ke dalam wadah pertama. Lalu barang tahun kedua dimasukkan ke dalam wadah kedua. Saat ini gadis itu tidak tahu bahwa ibunya sakit. Dia masih marah karena ibu mengusir pacarnya. Dia bahkan berbicara dengan dingin pada ibunya. Hari demi hari berlalu dengan lambat. Ibu mengatur barang untuk putrinya seperti biasanya. Sampai suatu hari dia duduk di tepi sungai dan berbicara dengan Hana. Hana bilang sebelum neneknya meninggal, neneknya juga mengatur barang setiap hari. Apakah orang akan mengatur sesuatu sebelum mati? Gadis itu baru memikirkan akhir-akhir ini ibunya mengatur barang untuknya. Dia tampaknya telah memahami sesuatu. Jadi sesampainya di rumah, dia membakar semua barang yang telah disiapkan ibu. Kenapa ibu ingin meninggalkanku sendirian? Saat waktu kita tiba, kita tidak bisa menundanya, hanya harus pergi. Tidak, ibu bisa membayar biaya keterlambatan. Meskipun putrinya ber-IQ berusia 7 tahun. Tapi kematian tidak akan mentolerir apapun. Kematian tidak bisa ditunda meskipun membayar biaya keterlambatan. Ibu pikir saat dia mati mungkin Lutrin bisa menjaga putrinya. Tapi dia tidak tahu apakah Lutrin mencintai putrinya atau tidak. Putriku memiliki cacat intelektual. Meskipun terlihat normal, tapi di masa depan dia akan sakit. Sampai saat itu akan memakan banyak uang untuk berobat.
Juga akan ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika Anda tidak dapat menerimanya di masa depan, tinggalkanlah putriku. Cinta adalah ledakan dari hormon. Tapi menikah bukanlah solusi untuk memecahkan masalah itu. Karena dia juga tidak yakin apa itu arti cinta baginya. Apakah bisa menghadapi masalah di masa depan? Saat ini penyakit ibu semakin parah. Gadis itu juga secara bertahap mengerti bahwa ibunya akan meninggal. Dia diam-diam mengambil keputusan. Ingin membuat ibunya melihatnya bisa hidup sendiri. Saat itu dia juga tahu bahwa dirinya adalah beban. Dia mengerti Lutrin tidak akan meninggalkannya. Jadi dia mengambil keputusan. Hari itu dia secara aktif meminta untuk putus. Pikiranku lebih lambat dari orang lain. Saya ingin seperti orang lain. Tapi entah mengapa, pikiranku sepertinya tidak mengikuti pertumbuhan tubuhku. Saat aku bersamamu, aku sangat bahagia. Aku akan menjagamu sama seperti ibumu. Tapi gadis itu tidak ingin bergantung pada orang lain lagi. Tunggu setelah menjadi orang normal dia akan menemuinya lagi. Dia mulai belajar mengendarai sepeda. Kali ini tidak ada yang membantunya. Setelah ibunya keluar dari rumah sakit, dia menunjukkan kotak yang telah disiapkannya. Di dalamnya ada barang untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi dia tidak mendapatkan Rosemary. Dalam dongeng Rosemary bisa memenuhi keinginan apapun. Tapi karena tumbuh terlalu jauh dari rumah, jadi dia tidak bisa mendapatkannya. Ibu yang bahagia menghiburnya dalam pelukan. Mulutnya selalu berkata putriku akhirnya sudah besar. Tapi saat berpelukan, gadis itu menemukan rambut ibunya rontok. Dia tidak merasa terkejut seperti sebelumnya. Tapi diam-diam menyembunyikan rambutnya di balik bantal. Pada malam hari ibu berbaring tak berdaya di tempat tidur. Sepertinya ibu akan tidur untuk selamanya. Dia tidak ingin ibunya tidur. Dia ingin mengajak ibunya menemukan Rosemary. Dia berharap ibunya akan bersamanya selamanya. Jadi dia membawa ibunya pergi. Tapi dia tidak tahu ibunya di belakang sudah tidak bernafas lagi. Sampai dia tersandung batu. Dia dan ibunya jatuh di pinggir jalan. Dia hanya ingin membantu ibunya bangun. Tapi mencoba berkali-kali tetap tidak bisa. Dia menangis dengan menyedihkan. Ibu, bangun ibu. Sebelumnya ibu mengajarinya untuk bangun jika jatuh. Tapi sekarang ibunya tidak bangun. 2 tahun kemudian dia telah memenuhi janjinya pada ibunya. Meskipun IQ-nya masih seperti anak 7 tahun. Tapi dia bisa hidup sendiri. Dia juga mulai mencari pekerjaan yang nyaman. Saat dia sedang berjalan di jalan, tiba-tiba dia melihat layang-layang dengan gambar Rosemary di langit. Yang memainkan layang-layangnya adalah pria yang selalu menunggunya. Ini adalah cerita tentang kedewasaan. Juga arti apa itu mencintai dan menyayangi. Saat dewasa, mungkin kita akan punya pasangan. Hubungan itu bisa membuat kita bahagia atau menderita. Jadi pilihlah pasangan hidup yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus Edelweiss Review untuk mendapatkan review film terbaru.